Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat berlian yang tercinta, puji syukur malah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga saat ini kita masih dipertemukan dalam kondisi yang sehat walafiat di hari ke-20 Ramadan ini. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah, Allahumma amin. Sahabat berlian yang dicintai oleh Allah, perkenankan saya saat ini akan menyampaikan ceramah singkat terkait dengan bukti dan wujud kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Pecinta, penyayang, pengasih, itu semua adalah sifat-sifat yang telah melekat di dalam Rasulullah. Sebagaimana Allah telah mengabadikannya dalam surah At-Taubah ayat 128. Izinkan saya membacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Sahabat berlian yang tercinta, wujud dan kasih sayang yang Rasulullah berikan pada umatnya ini dapat kita lihat di antaranya. Yang pertama, Rasulullah ini senantiasa memberikan kemudahan dan memudahkan. Sebagaimana Rasulullah ini tidak menyulitkan atau senantiasa tidak memilih yang berat bagi umatnya. Ada beberapa hal terkait dengan ajaran Islam dalam konteks puasa, zakat, haji, itu ada rukhsahnya, ada keringanan baginya. Dalam puasa misalnya, bagi ibu yang hamil, bagi ibu yang sedang menyusui, diizinkan untuk mengqadhanya. Kemudian untuk zakat untuk yang mampu tidak diwajibkan, yang belum masuk nisabnya juga tidak diwajibkan. Kemudian untuk haji itu ada salah satu rukun yang diizinkan untuk berkendara manakala memang kesulitan untuk berjalan. Selanjutnya untuk sholat, yang idealnya sholat itu dilakukan berdiri, tapi diizinkan boleh duduk, berbaring, bahkan memberikan isyarat bagi seorang yang memang sudah uzur. Kita akan melihat sebagaimana pada hadis Al-Bukhari yang disampaikan dalam nomor 678, yang artinya, sesungguhnya saya memulai sholat dan saya berniat untuk memanjangkan sholat tersebut. Namun kemudian saya mendengar suara tangisan bayi. Maka saya menyelesaikan sholat dengan lebih cepat. Karena saya mengetahui perasaan gelisah sang ibunda yang disebabkan karena tangisan bayinya. Di sini Rasulullah sangat memberikan keleluasaan, kasihan dengan ibunya di saat menjalankan sholat. Manakala harus disambi momong dengan putranya, maka seperti itu apa yang disampaikan Rasulullah. Diperkuat lagi pada Riyadhus Shalihin jilid 2 halaman 100 yang artinya, kamu akan menemukan orang mukmin yang dadanya dilapangkan Allah untuk menampung nilai-nilai Islam.
Ia sholat dengan nyaman, tenang, lapang dada, dan penuh kecintaan kepada sholat. Demikian pula dalam berzakat, berpuasa, menunaikan ibadah haji, dan beramal kebajikan lainnya. Dan semua itu dilakukannya dengan mudah, bahkan sangat mudah. Itulah istimewanya Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat berlian yang dicintai oleh Allah, yang kedua itu Rasulullah itu adalah sosok pemaaf dan bukan pendendam. Kita melirik di belakang. Suatu ketika syiar dakwah Rasulullah yang disampaikan pada penduduk Taif. Apa yang dilakukannya saat itu penduduk Taif menolaknya. Yang terjadi, Rasulullah pun memberikan respon yang baik. Apa yang diungkapkan oleh Rasulullah ketika itu? Yang disampaikan oleh Rasulullah yaitu bahwasanya, ya Allah, atas kehendak-Mu, meskipun penduduk Taif menolaknya, tetapi Rasulullah mengharap atas ridha Allah itu akan mendapatkan keturunan, suatu ketika keturunannya itu akan menyembah Allah dan beribadah pada Allah. Dilanjutkan, Rasulullah pun berdoa. Betapa baiknya Rasulullah, bahwasannya, ya Allah, jika memang berikanlah hidayah pada kaumku, karena sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui betapa mulianya apa sifatnya Rasulullah ini ya. Sahabat berlian yang tercinta, yang ketiga, bahwasanya Rasulullah ini adalah memiliki kelebihan yaitu syafaat, hak syafaat bagi umatnya. Hak syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah ini adalah istimewa dan tiada taranya. Dan ini sangat dinanti-nantikan oleh umatnya. Di mana di saat hiruk pikuk huru hara kiamat besok itu maka syafaat akan membantu. Di saat di yaumul hisab maka syafaat ini juga akan memudahkan. Di saat ada hukuman, ada bagi orang-orang yang bermaksiat, maka itu akan memperingan umatnya. Inilah sungguh-sungguh Rasulullah ini menjadi suri toladan yang baik dan syafaatnya benar-benar kita nantikan di akhir nanti. Sahabat berlian yang tercinta, segelintir 3 hal ini yang bisa kita pelajari bersama, kita renungkan, bisa kita pelajari, kita amalkan. Dan sedikit ini pula semoga bisa menjadikan ruh dan badan kita ini menjadi suatu umat yang bisa dibanggakan di yaumul kiamah. Tak lupa atas kehendak Allah pula kita berharap semoga kita semua akan dikumpulkan bersama dengan Rasulullah di Jannatul Rahman. Cukup sekian singkat dari saya, banyak salah itu semua dari saya dan benar semata-mata dari Allah. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.